Ramadan tuh sering banget ya rasanya datang dan pergi cepet banget, bener nggak? Nah gimana kalau ternyata kunci buat memaksimalkan bulan suci ini justru bukan pas Ramadannya dimulai, tapi jauh sebelum itu? Inilah gagasan keren dari Ustadz Adi Hidayat yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya gimana caranya biar pas Ramadan tiba kita udah siap tancap gas ibadah, bukan malah baru mulai pemanasan. Ternyata jawabannya ada di strategi persiapan yang bisa kita mulai ya dari sekarang juga. Menurut Ustadz Adi Hidayat, bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan, itu ibarat masa training center kita. Kalau nggak ada persiapan matang, wah, bisa-bisa agenda ibadah kita di bulan Ramadan jadi acak-acakan. Tapi sebaliknya, kalau kita latihan dari Sya'ban, semuanya bisa kita susun rapi. Persiapan itu segalanya. Oke, kita mulai dengan pilar yang pertama, yang mungkin banget bakal mengubah cara kita memandang banyak hal. Ini soal sedekah, tapi maknanya jauh lebih luas dari sekedar ngasih uang. Ini soal mengubah mindset kita terhadap setiap perbuatan baik dan harta yang kita punya. Ini dia definisinya yang luar biasa. Dalam Islam sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Artinya apa? Setiap, dan ini harus digarisbawahi ya, setiap perbuatan baik yang kita kerjakan, itu dihitung sedekah. Konsep ini benar-benar membuka pintu amal selebar-lebarnya buat kita semua. Jadi contohnya apa aja? Wah, simple banget. Anda lihat ada kulit pisang di jalan, terus Anda pinggirin biar orang nggak kepleset, itu sedekah. Anda lagi di masjid, terus rapiin sajadah yang berantakan, itu juga sedekah. Pokoknya setiap kebaikan yang kita lakuin pakai fisik kita, sekecil apapun itu, nilainya sedekah. Nah, ini dia perubahan paradigma yang paling mendasar. Al-Quran itu ngajarin kita buat cari rezeki bukan cuma buat numpuk harta, tapi niatkan itu sebagai investasi buat akhirat. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang saya dapat, tapi berubah jadi buat kebaikan apa harta ini akan saya gunakan. Terus, seberapa besar sih return on investment dari investasi akhirat ini? Kita ngomongin angkanya ya. Untuk zakat yang sifatnya wajib, Allah janjiin balasan minimal 10 kali lipat. Ini hitungannya imbal hasil paling dasar loh. Tapi, lihat ini. Disinilah letak keajaibannya. Kalau zakat aja diganjar 10 kali lipat, infak atau sedekah yang sunnah itu diganjar minimal 700 kali lipat. Al-Quran menggambarkannya itu kayak satu benih yang numbuhin 7 tangkai, dan tiap tangkainya ada 100 biji lagi. Bahkan ganjarannya bisa dilipat gandakan tanpa batas, tergantung keikhlasan kita. Luar biasa kan? Oke, setelah kita benerin niat soal sedekah dan harta, pilar persiapan kedua adalah membangun lagi hubungan kita sama Al-Quran. Ini bukan cuma soal baca ya, tapi tentang berinteraksi secara mendalam dan punya jenjangnya. Ustadz Adi Hidayat ngebaginya jadi 3 tingkatan interaksi yang bisa kita latih dari sekarang. Pertama, ada qiraah, yaitu fokus membaca dengan tajwid yang benar. Kalau itu udah oke, kita naik level ke tilawah, yaitu membaca sambil berusaha memahami artinya. Dan puncaknya adalah tahfidz, atau menghafalkan ayat-ayatnya. Kita bahas level qiraah dulu ya. Ada kabar gembira banget nih. Buat yang bacanya masih terbata-bata, pahalanya justru 2 kali lipat. 1 untuk usahanya yang luar biasa buat belajar, dan 1 lagi buat bacaannya itu sendiri. Nah, kalau yang udah lancar, setiap hurufnya diganjar 10 kebaikan, dan bakal ditemenin sama malaikat-malaikat mulia. Jadi, nggak ada alasan buat minder untuk terus belajar. Sekarang, kita naik ke level tilawah, membaca sambil memahami. Ini adalah tingkatan di mana kita nggak cuma ngejar target baca, tapi benar-benar meresapi maknanya. Dan lihat deh ganjarannya, sebuah kemuliaan tertinggi. Nama kita disebut-sebut, disanjung langsung oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Kalau dirinci lagi, ada 4 berkah luar biasa yang dijanjikan buat orang yang ahli tilawah. Anda akan dapatin ketenangan jiwa atau sakinah, Anda akan diliputi oleh rahmat Allah, Anda akan dikelilingi oleh para malaikat, dan puncaknya yang tadi kita bahas, nama Anda akan disebut dan disanjung oleh Allah. Pilar terakhir ini sifatnya sangat praktis dan fundamental. Setelah persiapan mental lewat sedekah dan spiritual lewat Al-Quran, kita juga perlu nyiapin kendaraan kita buat ibadah sebulan penuh. Apa itu? Ya, fisik kita sendiri. Caranya gimana? Dengan melatih tubuh kita membiasakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Anggap aja ini kayak aklimatisasi atau pemanasan sebelum pertandingan besar. Tujuannya, biar metabolisme tubuh kita terbiasa dan nggak kaget pas masuk Ramadan. Jadinya, kita bisa langsung fokus ibadah tanpa keganggu sama adaptasi fisik yang berat di awal-awal puasa. Jadi, ketiga pilar ini, sedekah, Al-Quran, dan puasa, bukan cuma sekedar teori.
Ini adalah sebuah action plan yang konkret, sebuah fondasi yang bisa kita mulai bangun dari detik ini juga buat mendirikan bangunan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Yuk kita rangkum jadi sebuah checklist yang praktis. Pertama, perluas pemahaman dan praktek sedekah Anda setiap hari, sekecil apapun. Kedua, buat jadwal yang jelas buat interaksi sama Al-Quran, mau itu baca, pahami, atau hafal. Dan ketiga, mulai latih fisik dengan puasa-puasa sunnah. Dan inilah pertanyaan terpentingnya. Setelah kita lihat peta jalannya, amalan mana yang paling terasa memanggil Anda? Amalan mana yang mau Anda ambil dan mulai kerjakan? Bukan besok atau lusa, tapi hari ini juga. Karena Ramadan terbaik kita dimulainya dari persiapan yang kita lakukan sekarang.